Nah, pasti belum nih. Loh, jangan ini, Mat. Kita ngobrol-ngobrol dulu open kamera aja. Mat, Ya, kakak mau lihat Ahmad nih juga. Nah, gitu dong. Ahmad ngedit video pakai apa, Mat? Kalau kak boleh tahu. HP doang. banyak, Hah? banyak di HP banyak sih aplikasinya. Ahmad ada ini. Ada mau mau konten juga. Ya, IG tuh Oh, ada. Dulu kan sempat bikin IG oh enggak, kak pikir Ahmad tuh seneng-seneng aja gitu. dan foto-foto lah, Nah, pemandangan. ngeditnya pakai apa? Kalau kakak di HP pakai CapCut. Ya, Kal, tablet. Banyak terus lah, banyak banget. mau nyebat ya. Kakak mau rekomendasi dong kalau di HP selain CapCut, boleh? Tuh edit apa aja, foto atau video. Kadang kakak ini foto ke video gitu. Video juga. Wah, Kalau di laptop kakak pakai Filmora. Ahmad di laptop pakai apa? orang pakai di laptop. Oh, jarang pakai di laptop. Kalau di HP apa, Mat? Banyak lah, satu doang. Oh, tapi ini gratis, Mat. Bukannya ini Gratis. Oh, Ada yang kan tinggal bayar mau atau gratis lah. Aku oke, I see. Kakak pernah nyoba Lightroom ya namanya ini? Light, ya Lightroom. Kakak pikir berbayar, jadi di uninstall. Gitu, Mat. Oke, materi hari ini eh, mudah ya, Mat ya. Jadi nggak seperti kemarin. Dan ini untuk menjadi seorang apa namanya data analis ya. Tahu data analis, Mat? Pernah tahu dengar? Hah? pernah. Apa itu kalau kau boleh tahu? Nah, Hah? Kakak kemarin waktu Ahmad ngechat tuh kakak ngajar. Jadi agak telat jawabnya. Maaf ya, Mat ya. Oke, Mat. Kita mulai nih. Boleh foto dulu mungkin? Ayo. Tiga, dua, satu. Oke, pakai gaya sekarang. Gayanya bebas ya. Tiga, dua, satu. Oke, thank you. Oke, tetap open kamera nggak apa-apa. Kakak seneng soalnya. Aman. Oke, Mat. Kita lanjut ya materinya. Ini materinya mudah kok ya. Nanti jam 10 kakak ada jadwal ini dari apa namanya? Dari Algo, jadwal tetap lah gitu. Oke, today we'll gonna learn about the basics to work with pandas ya, yaitu pemfilteran data. Data filtering gitu ya. Oke, pertama tadi Ahmad bilang analisis data. Tahu analisis data itu? Apa itu, Mat, kalau Kak boleh tahu? Ini kita saling tonton nih kalau Ahmad nggak jawab. Gimana, Mat? Apa analisis data analis deh? Data analis itu apa? nggak tahu. Kurang tahu. Ya, data analis itu profesi yang menganalisis data ya. Jadi untuk yang sebelumnya kan Ahmad sudah apa namanya membuat sebuah aplikasi, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sisi teknis dari masalah ini telah diselesaikan. Semua masalah yang terkait dengan kode dan pengoperasian aplikasi sudah aman lah gitu. Sekarang pertanyaannya, Mat,
Bagaimana cara membuat produk minimum yang layak menjadi profitable atau menguntungkan? Ya, itu. Makanya di sini hadirlah seorang atau profesi seorang data analis atau yang menganalisis data. Selama bertahun-tahun masalah ini telah diselesaikan tidak hanya oleh seorang pebisnis maupun pemasar ya, tetapi juga oleh pemrograman. Apa? Programmer. Pemrograman yang menggunakan metode dan alat ilmiah membantu membuat decision making atau keputusan bisnis. Berkat analisis data, para startup mengetahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kunci untuk pengembangan, menarik investasi, dan memperoleh keuntungan dari produk. Gitu, Mat ya. Nah, data dalam jumlah besar digunakan dalam startup dan bisnis untuk mengekstrak ide-ide baru dan pengetahuan. Coba tebak pertanyaan apa yang perlu dijawab oleh seorang pengusaha agar suatu produk menghasilkan keuntungan. Ya, kurang lebih ini ya, Mat ya. Jadi, kan Ahmad sudah mengembangkan aplikasi, ya, yang kemarin, kemudian bot WhatsApp mungkin, dan lain sebagainya gitu, Mat ya. Pertanyaannya sekarang, supaya itu menguntungkan, karena kan di situ titik bisnisnya ya. Pasar mana yang harus dipilih untuk mempromosikan produk itu? Kemudian siapa yang akan menjadi konsumen utamanya? Kemudian model keuangan apa yang optimal untuk produk itu? Kemudian keunggulan kompetitif apa yang dimiliki produk itu? Gitu, Mat ya. So, kita akan berbicara tentang modul analisis data dari World of Code ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ahmad akan belajar analisis data terstruktur dan tidak terstruktur menggunakan Pandas, pustaka Pandas. And then buat hipotesis bisnis dan uji hipotesis bisnis yang ada menggunakan analisis data, kemudian munculkan proyek dan atau startup berdasarkan analisis data, ya. Tentukan arah pengembangannya, model keuangannya, keunggulan kompetitifnya. Dan sajikan ide proyek kepada investor yang permintaan dan relevansinya dikonfirmasi oleh data ilmiah. Nah, yang Ahmad perlu tahu adalah asumsi itu adalah sebuah pendapat. Udah tahu kan, Mat? Saya berasumsi, saya berpendapat itu artinya ya. Data terverifikasi itu disebut sebagai fakta, sorry. Nah, asumsi itu tidak sama dengan fakta. Ya, contohnya kita mempunyai data bahwa dari tahun 2010 hingga 2012 itu volume informasi itu ternyata meningkat nanti sekitar 16 kali lipat. Datanya seperti ini. Kemudian, sains apa yang membantu mengekstraksi fakta dan pengetahuan dari sejumlah besar informasi dan ide? Nama ilmunya adalah data science atau ilmu data, di mana ini adalah cabang ilmu komputer yang menggabungkan metode, alat, dan algoritma yang dirancang untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Intinya itu adalah dia menggabungkan metode, alat, dan algoritma komputer dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, itu disebut data science. Nah, secara diagram Venn, itu adalah perpaduan antara ilmu matematika dan statistika, kemudian subjek tertentu, misalnya ekonomi, kemudian komputer. Ya, nah disitulah data science muncul. Begitu. Paham, Mat? Open open mic, Mat. Gimana? Insya Allah paham. Apa itu data science kalau gitu? Gabungan antara ilmu-ilmu dasar seperti matematik, statistik, ilmu komputer, dan suatu ilmu tertentu. Gitu, Mat ya? Oke? Aman, Mat? Oke. Nah, sekarang ini tahapan dalam proses analisis data. Yang pertama, lihat masalahnya dulu, kemudian mengekstraksi datanya, kemudian mempersiapkan datanya, kemudian melakukan penelitian, visualisasi, dan mendapatkan solusi.
Nah, apa yang akan kita lakukan dengan data di modul ini? Jadi nanti kita membuat proyek umum dengan data nyata dari Google Play untuk menguasai operasi dasar di dalamnya, yaitu penyaringan, pengelompokan, pembersihan, dan visualisasi. Ini akan membantu Anda belajar membuat dan menguji hipotesis, kemudian apa namanya, menghasilkan proyek, menentukan arah pengembangannya, dan menyajikan ide kepada investornya. Ya, jadi Ahmad mungkin sudah familiar dengan sisi teknis pengembangan aplikasi atau codingannya. Sekarang saatnya mempelajari pasar ini lebih detail. Oleh karena itu, kita beralih ke analisis data tentang aplikasi dari Google Play. Hari ini kita akan mulai berkenalan dengan Pustaka Pandas dan kita ambil langkah pertama dalam menganalisis kumpulan data aplikasi dari Google Play. Topik barunya adalah mengenal satu sama lain dengan Pandas. Nah, kemampuan untuk analisis data dengan Python itu ada berbagai macam. Yang pertama, membaca dan menulis file. Kemudian yang kedua, menghitung indikator statistik dasar. Ketiga, memasukkan dan menghapus kolom, menggabungkan kumpulan data, memfilter pengelompokan data, membuat tabel pivot, dan pembuatan grafik. Pernah mendengar istilah tabel pivot, Mat? Enggak. Oke, nanti kita belajar. Nah, yang paling utama adalah untuk gimana cara memanggil modul Pandas itu ke dan menggunakannya. Perintahnya adalah import pandas SPD. SPD-nya ini boleh S Ahmad, S Mat, S bebas lah Mat ya. Jadi nggak harus SPD. Ini buat untuk mempermudah aja PD-nya itu. Oke. Sekarang import tuh nama perintahnya, pandas itu perpustakaannya atau pustakanya, S itu adalah nanti disingkatnya sebagai apa, PD itu adalah singkatannya. Oke, nah sekarang eh, perpustakaan data besar yang disimpan dalam file dengan berbagai format ya biasanya. Ada CSV, ada Excel, ada Java, ada apa lagi? JSON dan lain sebagainya. Apa? HTML dan lain sebagainya. Nah, struktur data pandas itu terdiri dari satu ada namanya series. Di mana series itu apa? Struktur data yang berisi elemen dan indeks. Series itu bahasa singkatnya itu sesuatu hal yang terurut, Mat ya. Oke? Nah, bentuk series itu gimana ini? Jadi indeksnya 0, 0, 1, 2, 0. Seriesnya itu di sini. Kemudian indeks ini, kemudian indeks ini. Oke, Mat? Nah, series itu yang ini, Mat, nih. Yang di samping kiri nih. Indeksnya itu sendiri yang disebut series. Oke? Nah, kemudian, Mat, indeks itu adalah urutan nilai di sisi kiri deret. Indeks bisa bermacam-macam jenis, betul, namun paling sering berupa string atau bilangan bulat. Data adalah urutan nilai di sisi kanan series, yang ini maksudnya ya, datanya, dan dapat berupa tipe apapun. Ya, nggak harus angka, nggak harus string. Kemudian, aturan penting untuk struktur data series yaitu yang pertama, semua indeks dalam satu series memiliki tipe data yang sama. Kemudian, semua data dalam series itu memiliki tipe data yang sama. Dan yang ketiga, tipe data indeks dan data dalam series yang sama bisa berbeda. Ya, tipe data indeks dan data dalam series itu bisa berbeda. Ya, ini maksudnya nanti kalau dia lebih dari satu kolom, bisa saja tipe datanya berbeda gitu ya. Nah, contohnya begini. Nama itu tipe datanya string. Peringkat itu tipe datanya float atau desimal. Sedangkan jumlah ulasan itu tipe datanya ya integer ya, bilangan bulat gitu. Kemudian, setiap baris dan setiap kolom kerangka data adalah objek bertipe series. Artinya apa? Misalnya nanti Ahmad mengambil ini, peringkat ini nih, series ketiga, baris ketiga dan kolom kedua.
nilainya 3,8. Itu ternyata tipenya series untuk secara keseluruhan ini ya. Peringkat dari peringkat ini secara umum kolom ini. Kemudian indeks ini baris ketiga ini juga gitu. Dari mana mendapatkan data untuk membuat kerangka data? Nah, ini dia sumber-sumber untuk mencari data, Mat ya. Kaggle, tahu Kaggle, Ahmad? Nah, Tahu. Itu banyak kompetisi di situ untuk penggemar penggemar data ya. Kaggle, kemudian UCI Machine Learning, kakak pakai ini dalam tugas skripsi kak ya. Di sini juga dapat mengambil data, kemudian Amazon, Google NASA juga bisa. Nah, paling sederhana dan format file paling umum untuk bekerja dengan kumpulan data adalah CSV atau Comma Separated Values yang data itu dipisahkan berdasarkan koma. Nah, kemudian bentuknya gimana? Bentuknya adalah .csv nanti ya di akhirnya. Nah, sekarang gimana cara membuat data frame atau tabel atau membacanya gitu menggunakan Pandas? Cukup menggunakan perintah df buat variabelnya bebas namanya data atau df gitu ya. Df ini singkatan dari data frame sama dengan pd.read.csv, Mat. Ya, pd.baca csv. Kemudian taruh nama datanya. Gitu ya, Mat. ya, Nah, kemudian metode-metode umum atau informasi umum yang dapat kita lihat dari data itu yang pertama .info. Ini nanti mengembalikan informasi singkat tentang setiap kolom dan kerangka data. .head mengembalikan 5 data yang paling apa namanya? Mau ngambil minum, Mat? iya. Silakan, silakan. Lanjut ya. Oke. Head itu untuk mengembalikan 5 paling atas ya, datanya 5 paling atas. Tail untuk mengembalikan data 5 paling bawah. Describe itu mengembalikan statistik ringkasan ya, datanya seperti min, median, modus, maksimum, minimum gitu. Nah, kemudian ini contoh tampilan .info ya. Jadi df.info gitu ya. Nah, dapat menggunakan nanti import pandas dulu ya, kemudian baca datanya pd.readcsv, google apps.csv, df.info. Nah, kemudian ini setiap baris itu adalah series, jangan lupa. Ini nama kolom, ini jumlah nilai yang bukan missing atau yang non null gitu ya. Kemudian ini tipe datanya untuk tampilan yang info itu. Nah, contohnya begini, kita dapat menampilkannya seperti ini. Jadi 7352 kolom yang tidak null, tipenya objek gitu. Kemudian head, tail, describe, print itu untuk mengeluarkan data frame ke terminal ya, print ini. Ini kalau kakak pakai head, dia akan mengeluarkan 5 tertinggi, 5 paling atas, ya, kemudian tail 5 paling bawah, kemudian describe statistiknya. Ada min, count, min, median, standar, min 25% sampai 75%. Nah, ini dia istilah-istilah statistik, Ahmad. Ini perlu Ahmad ketahui nanti kalau udah SMA dan lanjut gitu ya. Ahmad perlu tahu ini. Count itu jumlah nilai yang tidak kosong, Mat. Mat, Ya, min itu rata-rata ya. ya, Min rata-rata. STD itu standar deviasi, Mat. Oke? Kemudian min yang ini min ini bahasa Inggris tulisannya mean itu rata-rata kalau min ini nilai minimum. 25% persentil ke 25, 50% persentil ke 50, 75 itu persentil ke 75. Max itu adalah nilai karakteristik maksimum. Nah, ini contohnya rata-rata dan deviasi standarnya ya.
Jadi min dari data ini adalah 12 titik 12,06, kemudian STD-nya 11,64 begitu. Jumlah penyimpangan indikator rata-rata dari rata-rata aritmatik. Median itu nilai tengah ya. Persentil itu adalah apa ya? Bahasa mudahnya itu adalah nilai karakteristik yang lebih besar dari eh, dia mewakili nilai 25% data, seperempat, bukan mewakili ya, tapi nilai karakteristik yang lebih besar dari seperempat dan kurang dari 75% atau 3/4 nilai sampel data. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis datanya, Mat ya. Ahmad, analisis Ya, data itu adalah proses yang panjang, Mat. Jadi proses yang Ahmad harus lalui nanti ada pemecahan masalah, melihat masalahnya, kemudian mengekstraksi, mempersiapkan data, melakukan penelitian dan visualisasi sehingga menemukan solusi. Nah, sekarang kita di tahap ekstraksinya. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi itu adalah proses memperoleh dan memuat data dari berbagai sumber untuk diproses atau disimpan lebih lanjut. Oke, Mat? Apa tadi ekstraksi? Untuk memperoleh dan memuat data dari berbagai sumber ya, untuk diproses dan disimpan lebih lanjut. Oke, Mat? oke. Oke, sekarang eh masalah dari bagan ini, masalahnya kan kita udah tahu ya. Jadi apa masalahnya? Struktur masalah itu secara umum begini ya. Jadi ada masalah itu sendiri, ini adalah pengetahuan tentang ketidaktahuan atau situasi kompleks dan tidak pasti yang memerlukan studi. Pertanyaan penelitian ini adalah jawaban yang perlu yang diperoleh ya sebagai hasil pemecahan masalah, dan untuk hipotesis itu adalah asumsi yang diterima secara kondisional atau jawaban sementara lah ya bahasa statistiknya. Nah, struktur masalah terkait masalah itu kita telah mengembangkan aplikasi tetapi tidak jelas secara gimana aplikasi itu bisa menghasilkan uang. Pertanyaannya, apa manfaat yang dimiliki aplikasi? Siapa yang mendapat keuntungan dan model keuangan seperti apa yang bagus? Hipotesisnya, jawaban sementara untuk pertanyaan ini, jika kita menentukan untuk siapa produk tersebut ditujukan, maka konsumen akan memastikan laba atas investasinya dan menghasilkan sebagian besar pendapatan. Ini artinya Ahmad sudah membuat aplikasi dan bertanya untuk siapa aplikasi ini supaya untung. Dan jawaban sementara Ahmad itu adalah misalnya aplikasinya untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Nah, maka kakak kalau sebagai investornya akan memikirkan, betul nggak ya? Akan menguntungkan kalau saya kasih Ahmad ini modal untuk mengembangkan aplikasinya. Nah, gitu, Mat ya. Nyatakan karakteristik utama aplikasi Anda. Nah, sekarang coba tebak produk ini cocok untuk siapa, Mat? Produk yang kemarin sudah Hamah buat, yang aplikasi itu. Cocok untuk siapa? Dari sisi usia deh. Abang remaja itu dewasa. Yang aplikasi yang kemarin buat mengukur denyut nadi itu, kinerja jantung. Oh, itu aja dewasa kali ya. Hah? Dewasa aja kali ya. Ya nggak tahu saya. Nah, ini bingung juga sih. Dewasa ya. Oke. Jadi kalau didasarkan atas penelitian ini ya, eh pertanyaannya adalah ciri-ciri orang yang akan menggunakan aplikasi itu nanti dilihat dari ciri-ciri aplikasinya kan sederhana, jelas, fontnya besar dan grafiknya itu minimal. Konsumennya adalah orang yang aktif dan berusia di bawah 65 tahun. Berarti anak kecil termasuk ya. Tapi di sini Ahmad menyaringnya mungkin di atas 18 tahun gitu. Itu Mat ya. Nah, sekarang model keuangan mana yang sebaiknya digunakan? Hipotesis yang jawaban sementaranya adalah
Jika menentukan untuk siapa produk tersebut, maka konsumen akan memastikan laba atas investasinya dan menghasilkan sebagian besar pendapatan. Bagaimana cara menghasilkan uang dari aplikasi? Kalau aplikasi gratis itu mengumpulkan data pengguna dan berdasarkan data itu menampilkan iklan bertarget kepada penggunanya. Jadi di situ dia menghasilkan uangnya, ya, mengumpulkan data dan menjualnya ke pasar pelaku pasar lainnya. Kalau aplikasi yang berbayar itu gimana? Ya, udah berbayar ya. Jadi aplikasi shareware menggunakan pembelian dalam aplikasi atau versi premiumnya. Kalau aplikasi berbayar hanya tersedia dengan berlangganan atau pembayaran satu kali. Model keuangan apa yang paling menjanjikan bagi kita? Model keuangan manakah yang bagaimana cara mengubah asumsi menjadi fakta? Nah, kumpulan data itu adalah untuk proyek umum kita nanti akan menggunakan data Google Play ya, yang mana sumbernya dari Kaggle. Sekarang waktunya untuk mempelajari pertanyaan, mengajukan pertanyaan eksplorasi tentang kumpulan data dan cari jawabannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang data filtering ya. Pertama, berapa harga aplikasi termahal dari data Google Play ini? Kemudian berapa rata-rata jumlah review yang ditinggalkan? Kemudian apakah jumlah rata-rata ulasan berbeda dengan median? Kemudian berapa kali ukuran aplikasi terbesar lebih besar dari ukuran aplikasi terkecil? Nah, untuk mencari hal-hal ini kita dapat menggunakan perintah yang pertama .min mengembalikan nilai minimum, .max mengembalikan nilai maksimum, .mean itu mengembalikan nilai rataan, dan median mengembalikan nilai median atau nilai tengah. Ya. Kemudian sekarang eh apa namanya? Ini terkait penggunaan contohnya ya, penggunaan fungsi metode-metode tadi, Mat. Jadi semua fungsi dan operasi bilangan standar Python dapat diterapkan pada bilangan yang dikembalikan min, max, mean, dan mediannya. Ya, jadi langsung kita dapat menggunakan print ya. Ini round sama dengan datanya, kolom datanya apa, kemudian dot mean. Kemudian di sini dia menggunakan metode round, di mana di akhir tiga ini artinya cukup tiga angka di belakang koma. Kemudian tulis statement average price of an app, titik-titik average price-nya gitu. Pertanyaan penelitian dengan kondisi, apa perbedaan rating rata-rata aplikasi berbayar dan gratis? Berapa harga minimum untuk aplikasi berbayar dengan rating lebih dari 4,5? Berapa jumlah maksimal download aplikasi dari kategori art dan desain? Nah, di sini kita baru memfilter datanya ya. Jadi yang pertama cara memfilter data itu adalah eh, kita dapat menggunakan apa namanya ini ya, perintah ini df, kemudian ini artinya kolom mana yang ingin kita tunjukkan gitu. Df itu kan data keseluruhan, kurung siku ya. Nah, kemudian di sini saya ingin menunjukkan data keseluruhan di mana ratingnya itu lebih dari 4,9 ya. Jadi df kurung siku df kolom berdasarkan kolom rating yang nilainya 4,9, tolong tampilkan datanya. Gitu ya. Nah, kemudian fungsi print ya, karena kita bekerja dengan bukan di notebook ya, tapi di Visual Studio Code yang bukan notebook. Tapi nanti kakak pakai collab ya bersama Ahmad supaya lebih mudah. Nah, karena tampilannya kalau di ini, apa namanya, kalau di Visual Studio Code begini nih, agak kurang seru lah. Kemudian, ini kalau saya hanya ingin menampilkan kolom aplik installsnya, jadi saya ingin mencari berapa aplikasi dengan rating di atas 4,9. Berapa aplikasi yang diinstal dengan rating di atas 4,9. Itu ternyata, dan kalau kita tambahkan rataannya, .mean, nah dia akan menampilkannya seperti inilah. Ya ini bahasa Rusia ini aneh banget nih. Dia akan menampilkan angka kurang lebih aplikasi dengan rating di atas 4,9
dan diinstal itu rataannya sebanyak 331 aplikasi. Ya. Ya, kemudian untuk saya ingin menyaringnya lagi, coba lihat sekarang ratingnya di atas 4,9 dan tipenya itu adalah atau jenisnya itu yang tidak berbayar atau free. Itu sekitar 362 ya rataannya. Oke, Mat? Oke. Nah, sekarang waktunya Ahmad yang share screen. Kakak tunjukkan ya ini sebentar. Nanti di collab itu kita ngapain aja. Ini nanti buka collab gitu ya. Collab. Buka collab gitu Mat ya. Kemudian di sini klik new notebook. Oke, loading bentar. Nggak apa-apa lah ya. New notebook. Nah, di sini kemudian namakan filenya. Atau dalam satu file juga boleh. Misalnya nih, M3L1 ya. .ipynb. Ini udah jelas .ipnb ya. Nah, di sini nanti Mat, ini langsung bisa diimport ya. Sesuai ini udah diinstal library dasar itu udah diinstal. Import pandas spd. Nah, gitu. Kemudian nanti Ahmad kan ya harus menggunakan koneksi internet ya ini ya. Nanti Ahmad perlu hubungkan dulu ke Google Drive ya. Kemudian di Google Drive-nya simpen datanya. Langsung saja lah supaya Ahmad yang praktik. Ayo, Mas. Buka buka ini dulu, Mat. Platformnya buka dulu. Di situ ada datanya. Platformnya dulu buka. DJ TikTok terbaru. Oke. Lapor komandan. Oke. Aduh. Oke. Oke. Sekarang buka platformnya dulu boleh? Oh, udah. Mana? Ini. Maksudnya algoritmiknya. Oh, Iya, Mat. Open kamera aja nggak apa-apa ini supaya kakak kakak senang lihat Ahmad soalnya. Gimana sih Ahmad nih? Tutup kamera mulu. Buka kamera, Mat. bentar aja. Kenapa, Mat? Kakak izin minum ya? Ya. Oh, nggak dikasih nih. Serius? Eh, Ahmad hari Sabtu itu libur ya berarti, Mat? Di pondok maksud kakak. M3, Mat. M3L1. Nah, yuk. Oh, sebentar. Ini kok datanya belum ada ya? Ntar ya, Mat. Kakak cariin datanya dulu. Kakak buka Kaggle dulu. Lah.
Kok datanya nggak disediain ya di... Oh, udah disediain di. Bentar, Mat ya. Bentar banget, Mat. Coba, Mat. Klik yang... Oh, nggak ada Apa? ya. Nggak, Mat. Nggak jadi. Nah, Kak kirim datanya ke Ahmad lewat WA mungkin ya. Hmm. Ini Mat ya lewat WA aja. Nah, udah. Udah, Mat. Dari WA udah. Di save gak? Kem- Apanya datanya? Iya. Nanti itu diupload ke Drive dulu ya, tapi dari collab aja lah nanti. Apa nama aplikasi yang muncul dalam kumpulan data? Kemudian apakah Oke. Apa nama aplikasi yang muncul dalam kategori mana kategori manakah aplikasi yang berada terakhir dalam kumpulan analisis informasi Oke. Ayo Mat, sekarang. Udah datanya udah dapet. Ya. Sekarang buka collab yang tadi and then hubungkan new aja ya, new notebook. Itu tuh bawah, kiri bawah, kiri bawah. Nah, nah judulnya bebas deh Mat. M2 L M3 L1 mungkin ya. Nah, itu di judulnya tulis dulu untitled paling atas tuh. Enggak. Nah, itu M3 L1 aja lah. Hapus semuanya itu M3 L1. Oke. Sekarang klik yang tombol itu di bawah kunci itu, Mat. Bukan, bukan. Bawah, bawah, bawah. Di bawahnya itu bukan, bukan di tepat di bawahnya itu tombol folder itu. Enggak. Nah, itu. Klik kemudian dihubungkan dulu ini, belum dihubung. Ini di exit aja yang kanan ini ya. Itu di X aja, Mas. Tutup tab. Nah, kemudian hubungkan yang tadi. Nah, yang Google Drive. Nah, itu betul. Itu diklik, sambungkan ke Google Drive. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Coba klik yang itu, Mas. Nah, drive-nya itu klik. Nah, mau nyimpan datanya di mana? Di My Drive atau yang mana? Nah, itu di situ aja, Mas. Di drag aja apa file yang Kak kirim tadi ke situ. Yang di My Drive itu.
Bisa di drag nggak? Kayaknya harus di-download dulu, guys. Kakak pengen tahu nih di TikTok terbaru setelah ini nanti. Awas saja kalau nggak dikasih tahu, Mat. Gimana ya naruhnya tadi ya? Itu tadi kakak lihat di-download kalau nggak salah. Atau enggak coba ke yang tadi lihat riwayat downloadnya ke WA tadi, save as. Nah, itu tuh download local disk F, download. Cancel aja, cancel aja. Oh, deh. Local disk F download. Nah, itu. Dan ke bawah. Nah, itu tuh atas tadi. Atas dikit. Nah, itu. Di drag aja itu. Loh. Digeser dulu, Mat. Nah, gitu. Pinter ya. Ayo, di drag sekarang ke. Iya, betul. Di situ dah betul. Iya, betul. Oke. Tunggu bentar. Coba buka collab notebook sekarang. Belum ada ya? Ah, itu tuh dia. Kan, Nah, sekarang oh, import dulu ya. Import Pandas SPD dulu. Di codingannya, di selnya. Tulis di selnya, bukan. Nah, di situ. Ayo, kita import dulu. Import Pandas SPD. Import Pandas SPD. Pandas itu library untuk data analis gitulah ya. Pandas, Pandas. Bukan Pandes, bukan. S apa, Mat? ah, Pandas S spasi S gitu. Spasi S, bukan AS maksudnya. S singkatan gitu. AS, AS. AS, Mat. Bukan SA. AS. Bukan, nggak ada dotnya. Oke. S apa maunya? Import Pandas sebagai apa? Singkatnya apa? Ahmad atau PD? Biasanya orang PD sih. Ahmad mungkin mau singkatan lain. Oke, sekarang run. Run-nya itu shift enter ya. Cara ngerannya shift enter atau tekan tombol play itu. Oke, buat baris kode baru lagi. Iya, betul. Atau iya, betul boleh. Nah, sekarang nama datanya mau dinamain apa, Mat? Data atau DF atau dataku atau datamu, data kita, data Ahmad, bebas. Oh, date ya. DA ya. Oke, sama dengan da- data sama dengan PD dot read dot read 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 reade reade reade. Nah, read CSP, read CSP, Mat. Read underscore CSP. Dalam kurung. Nah, sekarang data yang itu tuh, yang tadi di drag itu, coba klik kanan copy paste-nya. Atau klik titik tiganya itu. Enggak. Data app-nya mana? Bukan itu. Nah, di situ, itu tuh, salin jalur itu. Copy paste yaitu. Udah di, nah, paste di situ. Jangan lupa kasih tanda petik ya.
di semuanya. Di blok aja, kemudian kasih tanda petik langsung. Nanti di blok aja ya, kemudian langsung tanda. Oke, sekarang di run. Kalau kakak shift enter ya ngeranya supaya langsung muncul blok baris sel selanjutnya. Nah, sekarang datanya udah kebaca, sekarang lihat platformnya, Mat. Ini ditutup aja, tab yang di sebelah kiri ditutup aja. Yang ini nih maksudnya. Iya, ditutup aja, kemudian belah layar aja. Pakai belah layar untuk melihat soal di platformnya. Oh, gini caranya belah layar. Tahu Ahmad cara belah layar? Oh iya, nah, dia udah lebih jago dari saya. Nah, itu di exit aja tuh. Take the course bla bla blanya itu. Nah, analisis aplikasi berdasarkan kategori. Oke, sekarang kita baca dulu, Mat. Datanya kita baca dulu. Coba tambahkan sel lagi. Shift enter aja pakai. Klik selnya kemudian shift enter. Coba. Klik di situ di sembarang tempat di selnya, di sel di selnya, Mat. Ya boleh pakai itu, kode boleh. Nah, sekarang lihat tampilannya, Mat ya. Data.head misalnya. Data.head. Data dot dot nyambung ya, nyambung. Dot head. Head. H bukan. Head. He dulu baru A ya. Head. Nah, dot head dalam kurung. Nah, shift enter. Nah, gitu, bentar. Nah, ini tampilan datanya ya. Jadi kita nggak perlu pakai print. Nah, sekarang analisis aplikasi berdasarkan kategori. Ini maksudnya gimana ya? Analisis aplikasi berdasarkan kategori. Walau, weh. Hmm. Kalau gitu, kalau gitu tampilin aja yang dasar dulu, Mat ya. Sekarang data.tail, tail. Dot head udah, sekarang data.tail, tail. Tail dalam kurung. Nah, yang head itu ditampilkan 5 data pertama, yang detail ini nanti menampilkan 5 data terakhir. Shift enter. Buat ngerannya shift enter ya. Nah, ini 5 data terakhir. Kemudian kita cek lagi mungkin ya. Ayo. Apa namanya? Coba klik tanda panah ke bawah itu, Mat. Analisis aplikasi berdasarkan kategori. Bukan, bukan. Yang ini nih. Nah, itu. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Di layar yang satunya. Nah, tanda panah ke bawah. Nah, itu. Coba lihat keterangannya. Ada berapa aplikasi dengan kategori bisnis? Oh, oke, Mat. Sekarang caranya gimana? Caranya adalah pertama data, tulis data di codingan bagian codingan, Mat. Ya, Di sebelah kiri nih. Ya, data, tulis data. Udah, dah. kurung siku, jangan ada spasi. Data kurung siku ya, bukan kurung biasa. Data lagi, kurung siku, bener yang tadi itu kurung. Nah, data kurung siku lagi,
Nah, tulis di dalam itu tuh kategori tuh. Itu udah ada tuh. Nah, itu kategori sama dengan di setelah kurungnya. Setelah kurungnya bukan setelah. Nah, sama dengan oh bukan di setelah kurung dua-dua kurungnya, satu kurung aja. Tepat di tengahnya itu. Nah, itu sama dengan bisnis. Semuanya besar hurufnya. Jangan lupa tanda petik. Bisnis ya. Oke, sekarang di yang terakhir itu bagian terakhir eh, ada berapa ya? Dot count aja lah pakai. Terakhir, Mat. Di yang terakhir setelah tanda kurung sikunya. Dot count. COUNT. UNT. NT. Dalam kurung. Nah, sekarang run. Ini adalah saya ingin melihat data dengan tipe kategori ya. Dengan tipe kategorinya itu sama dengan bisnis. Nah, coba lihat itu datanya, Mat. Ke atas, ups, ke bawah. Nah, yang diinginkan ada berapa aplikasi? Ya, terjawab ya. App itu lihat. Itu kan nol ya. Betul? Jadi data dengan eh, kategori bisnis itu sebanyak nol. Ya, berarti centang aja nih. Yang sebelah kanan udah terjawab gitu. Terjawab ya. Kemudian yang di bawahnya Mat, apa itu? Analisis rasio jumlah aplikasi. Untuk remaja, untuk anak di bawah di atas 10 tahun. Perbandingan untuk remaja, oke. Buat lagi codingannya Mat di bawah. Nah, ini untuk remaja ya, berarti data eh kurung siku ini apa berarti ini? Tipe mungkin ya. Type tuh Mat. Ya, type. Coba run itu Mat, run itu dulu coba. Itu aja. Oh, bukan berarti. Ini data. Coba yang lain berarti bukan kolom itu berarti, bukan kolom type. Hapus type-nya, Mat. Kita nyari yang nilainya itu teenager everyone gitu. Coba lihat tadi. Hapus juga itu. Tanda petiknya dihapus. Oke, nanti dikasih itu. Eh, Atau coba kurung sikunya dihapus dulu, Mat. Boleh? Data.info. Dot info dalam kurung. Itu bukan koma ya, tapi dot. Nah, sekarang di run. Nah, ini nih. Saya bukan robot. Ya, saya masih di sana gitu. Anda masih di sana. Saya bukan robot, Mas. Oke. Nah, ini Mat nih, mana nanti yang nilainya itu teenager everyone gitu. Kategori, rating, review, size, install, mungkin ini ya. Bentar, Mat.
Konten rating, Mat. Coba konten rating. Berarti Ahmad nulisnya di bawah aja, di bawah buat sel baru, diketik ketik dulu itu, ketik dulu, atau shift enter aja nggak apa-apa. Klik shift enter. Nah, itu. Sekarang klik Mat, data buk di bawah ya, data kurung siku konten rating. Mana dia? Tanda petik konten rating. Apa tadi tulisan di atas tuh? Coba lihat. Tuh, nomor 8, Mat. Nomor 8, lihat. Konten rating. Nah, itu di kopas aja lah. Konten rating sama dengan setelah kurungnya sama dengan tin, tanda petik T-nya besar, T E E N, I-nya kecil aja. Itu tuh sesuai yang di soalnya. Bukan, T E E N. Oke. Sekarang itu diblok semuanya, diblok, kontrol aja, Mas. Karena kita di satu sel. Nah, kasih kurung siku langsung. Dia akan mengurungnya langsung. Hmm? Kurung siku. Ketik kurung siku. Nah, gitu. Kemudian di akhir dot count. Ups, bentar. Hmm, ya, di situ kurung siku lagi, Mat. Apaan? Oke, pulang. Ya, kurung siku lagi, bukan yang buka tutupnya. Nah, konten rating. Di blok aja, kasih tanda petik. Bukan. Itu mah harus. Nah, tanda petik. Oke. Sekarang di akhirnya itu eh dot count ya. Dot count. Itu nggak mau minggir ya. Ke atas aja dikit, Mat. Ke atas dikit. Nggak bisa itu. Ke atas dikit. Nah, itu. Dot count. Count. Tanda kurung. Kurung biasa. Nah, di awal tulis, paling awal banget, tulis data. Bukan. Bukan di dalam kurung. Itu di awal banget tuh. Di, iya, data. Nah, di situ betul. Nah, sekarang coba run. Nah, itu jumlah rating yang atau jumlah orang dengan status remaja yang menggunakan aplikasinya itu segitu ya. Nah, kemudian Kopas codingan itu, Mat. Kopas itu kita sekarang untuk yang everyone plus 10 plus itu. Kopas tepat yang di situ codingannya sama, konten ratingnya ganti tin itu pakai everyone plus 10 plus. Kontrol aja, kontrol A. Nah, gitu.
Tapi nanti kontrol A itu harus milih selnya ya, jangan jangan nggak milih sel. Tip enter aja supaya cepet, langsung nanti nah gitu. Nah, tinnya diganti everyone 10 plus itu, Mas. Itu tuh sesuai soalnya. Spasi 10 plus ya. Nah, sekarang di run. Loh, kok nol? Jumlah permohonan ini maksudnya apa nih? Kakak enggak ini. Jumlah permohonan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa, Mas? Jumlah permohonan nih. Nggak tahu. Coba lihat kolomnya tadi, Mat, apa aja? Di atas tuh. App, kategori, rating, ada berapa perbandingan jumlah permohonan untuk remaja? Kok permohonan ya jumlah apa mungkin review, Mat ya? Atau mungkin install? Aduh, ini aneh banget soalnya. Hmm, coba kakak lihat ini translasinya salah kayaknya nih. Ayo Mat, ganti. Yang bagian konten rating kedua itu ganti pakai eh review mungkin Mat ya. Review. Bukan, bukan. Itu tetap konten rating, cuman ada tulisan konten rating kan di yang kedua tuh. Enggak. Yang ini kurung siku kedua tuh, yang kanan. Nah, itu. Di atas juga diganti ya. Udah, Mat. Jangan ada spasi ya. Nah, Coba di run. atas atau bawah? Dua-duanya. Tetap nol. Oh, tetap. Walah. Hmm. Agak aneh ya. Kalau rating, Mat, reviewnya diganti rating.
Karena nggak mungkin nol dia. Ini tadi apa? Itu udah tetap, tapi review itu doang digantinya itu tuh rating ya. Tetap nol. Tetap mat hasilnya. Oke deh, kalau gitu nanti kakak lihat ya solusinya. Kakak buatin. Sekarang jamnya udah berakhir. Silakan istirahat dulu, Mat. Aduh, Kak, mohon maaf ya, ini harusnya nggak gini nih. Oke, Mat, maaf ya, Mat ya. Ya, Oke, kalau gitu nanti siang kita jumpa lagi ya, kakak mau ngajar nanti ini. ya, oke. Oke, terima kasih. Sama-sama.